wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, NPM 190119097, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73 atau sewa. Studi empiris pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Latar belakang penelitian ini yaitu pada kenyataannya penurunan kinerja keuangan masih banyak terjadi di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan jasa transportasi penerbangan PT Air Asia Indonesia yang mencatat pendapatan menurun dan berbalik lagi sepanjang tahun 2020. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, perusahaan mencatat pendapatan usaha lebih rendah 75,99% dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan kerugian. Selain itu, penurunan kinerja keuangan ini juga terjadi karena adanya kenaikan pada total liabilitas sebesar 273% akibat dari perubahan standar akuntansi baru yaitu PSAK 73. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana kinerja keuangan sebelum penerapan PSAK 73 atas sewa pada perusahaan jasa sektor utilitas, infrastruktur, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan sesudah penerapan PSAK 73 atas sewa pada perusahaan jasa sektor utilitas, infrastruktur, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 atas sewa pada perusahaan jasa sektor utilitas, infrastruktur, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori sinyal, yang mana teori ini menjelaskan bahwa pihak mengirim memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi pihak penerima. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi PSAK 30 mengenai sewa merupakan adopsi dari International Accounting Standard IAS 17 mengenai sewa. Yang kedua, PSAK 73 merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standard IFRS 16 tentang sewa, yang mana PSAK 73 ini akan menggantikan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 30. Dan kinerja keuangan yang merupakan gambaran hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam mengelola keuangan maupun asetnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini meliputi satu, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan current ratio antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Yang kedua, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan debt to asset ratio antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Yang ketiga, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan debt to equity ratio antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Yang keempat, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan return on asset antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan return on equity antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Sumber pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Adapun populasi penelitian ini yaitu perusahaan jasa sektor utilitas, infrastruktur, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposing sampling. Teknik analisis data meliputi analisis rasio keuangan dan statistik deskriptif. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan teknik analisis data pengujian hipotesis yang akan digunakan. Terdapat dua jenis uji beda yang digunakan sebagai landasan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, uji parametrik yaitu paired sample T apabila data terdistribusi dengan normal, dan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon apabila data tidak terdistribusi dengan normal. Adapun hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada sebagian besar sampel baik sebelum ataupun sesudah penerapan PSAK didapat nilai p-value kurang dari 0,05 yang berarti data tidak terdistribusi dengan normal, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, hasil uji hipotesis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada current ratio didapat nilai sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Yang kedua, hasil uji hipotesis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada debt to asset ratio didapat nilai sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Yang ketiga, hasil uji hipotesis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada debt to equity ratio didapat nilai sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis ditolak.
Yang keempat, hasil uji hipotesis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada return on asset didapat nilai sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Yang terakhir, hasil uji hipotesis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada return on equity didapat nilai sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 yang dihitung menggunakan current ratio. Hal ini dikarenakan adanya penurunan antara nilai aset lancar dan peningkatan liabilitas lancar dari sebagian sampel. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 yang dihitung dengan menggunakan debt to asset ratio. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar antara liabilitas dan aset pada sebagian besar sampel. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 yang dihitung dengan menggunakan debt to equity ratio. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar antara liabilitas dan aset pada sebagian besar sampel. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 yang dihitung menggunakan return on asset. Perbedaan antara sebelah sudah penerapan PSAK 73 ini dikarenakan adanya kenaikan aset dan penurunan pada nilai laba bersih dan dari sebagian besar sampel. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 yang dihitung dengan menggunakan return on equity. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penurunan laba bersih perusahaan dan peningkatan ekuitas pada sebagian besar sampel perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.